Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bobotoh Jackmania, alhamdulillah laga Persija yang sempat tertunda, yang harusnya digelar tanggal 2 Oktober 2022 akhirnya bisa digelar 11 Januari 2023 kemarin. Pertandingan berjalan lancar dan alhamdulillah tidak ada korban seperti tahun 2018. Persib dan Persija adalah salah satu laga paling panas di Indonesia ya Bobotoh. Dan saya mulai tahu Persib atau Viking dan Jackmania bermusuhan itu waktu 2003, waktu tragedi kuis Siapa Berani. Baru tahu di situ, walaupun kerusuhan pertama kalau nggak salah di Siliwangi yang waktu itu, kalau nggak salah ya, ini sejarahnya, stadion udah penuh, Bobotoh banyak yang nggak bisa masuk, tapi waktu itu Jackmania dapat kuota duduk. Akhirnya Bobotoh yang di luar itu kalau nggak salah ngelempar-lempar Jackmania. Setelah itu ada gesekan. Nah, yang paling saya tahu, yang paling saya ingat waktu kejadian di kuis Siapa Berani katanya. Terus setelah itu tahun 2005 juga saya menyaksikan hebatnya gesekan antara Bobotoh dan atau Viking dan Jackmania. Waktu itu Persib sampai kena WO, dan anehnya ya, nggak tahu kenapa nih, setiap liga setiap tahun yang selalu bermain pertama itu Jakarta atau Persija di Bandung. Persib selalu jadi tuan rumah duluan. Ya akhirnya pada saat zaman dulu permusuhan ya mudah buat Jackmania, lihat dulu respon Persib ya, lihat dulu respon Viking, lihat dulu respon Bobotoh di Bandung gimana buat Persija. Kalau misalnya mereka barbar ya di Jakarta tinggal lebih barbar lagi gitu kan, mudah buat mereka. Dan ini sepertinya tidak disadari oleh kebanyakan Bobotoh waktu itu. 2005 kalau nggak salah pada saat Persija uji lapangan ya, latihan di Siliwangi, kalau nggak salah ya, kalau salah boleh dikoreksi, ada pemukulan ke Ismet Sopyan. Ada pemukulan ke Ismet Sopyan di Siliwangi. Akhirnya Persija membalas atau Jackmania membalas dengan lebih brutal. Waktu itu Stadion Lebak Bulus udah dipenuhi Jackmania. Dan kalau nggak salah nih, Pak Thohir pernah bercerita ke saya secara tatap muka berdua di Stadion UPI waktu latihan uji coba lapangan di 2005 itu di Lebak Bulus. Banyak Jackmania juga yang hadir. Tiba-tiba pada saat lihat ke pinggir lapangan, wah geus oranye kabeh. Bahkan Pak Thohir membuat strategi sebelum bubar, dikumpulkan dulu katanya. Kayak mun urang niup piriwit, maneh kabeh lompat ka kanubus. Ya, jadi aba-aba khusus dari Pak Thohir sebelum para pemain bubar di Lebak Bulus ya. Ditiup dulu peluitnya, terus langsung sprint ya, marang pret gitu kan, nih teka udah gue Jackmania. Tapi klimaksnya pada saat pertandingan resmi, Persib memutuskan untuk WO karena lapangan Stadion Lebak Bulus sudah dipenuhi oleh Jackmania, bukan di area stadion tribun lagi, tapi di area lapangan. Akhirnya Persib memutuskan untuk balik Bandung, walaupun di hotel ya niatnya untuk tanding, tapi mendengar berita seperti itu akhirnya Pak Thohir memutuskan untuk balik Bandung. Akhirnya Persib di WO waktu itu ya. Terus bukan hanya Persib, di 2005 Persibaya juga kena WO di babak 8 besar karena Jackmania juga udah meluber ke lapangan. Kemudian 2006 saya menyaksikan langsung laga Persib Persija di Stadion Siliwangi. Kebetulan saya jadi anak gawang yang berkesudahan 1-1. Persib kebobolan dulu. Waktu itu kipernya Kosin, yang bikin gol di Persija Hamka Hamzah. Persib dibalas, kemudian dibalas oleh Zainal Arif di babak kedua melalui tendangan bebas juga ya. Hamka Hamzah tendangan bebas juga. Hendro Kartiko langsung nangis usai pertandingan ya, mungkin karena tidak bisa mempertahankan gawang. Akhirnya 1-1. Tapi setelah itu pemain Persija ditahan dulu di stadion, nggak bisa keluar.
Saya masih ingat Hendro Hartiko nangis di bench. Kemudian Marwal, ada Gus Indra, bahkan Mulki Hakim, pemain Persija waktu itu kena lemparan jagung dari bobotoh ya. Nah, di tahun itu benar-benar panas sekali ya antara gesekan antara supporter Persib dan Persija. Lemparan botol, teriakan rasis, kemudian intimidasi benar-benar luar biasa. Saya menyaksikan langsung. Ya, sampai teman saya minta tanda tangan ke Marwal Iskandar. Kok minta tanda tangan sama anjing? Jadi kan bukan Pak, bukan saya yang bilang anjing, mereka gitu. Jadi Marwal sambil tersenyum, kok minta tanda tangan sama anjing, karena mungkin pada saat pertandingan ya pemain Persija mendapat teriakan yang luar biasa dari bobotoh. Terus Hamka Hamzah, yang saya mulai ngefans sama Hamka Hamzah waktu itu di situ tuh, dia diintimidasi, dicaci, digimanain juga sama bobotoh. Bener-bener santai, masuk ke ruang ganti pemain santai, kikian we beri seri gitu ya, sambil senyum-senyum ke bobotoh. Hamka Hamzah benar-benar luar biasa mental bertandingnya, walaupun di Siliwangi intimidasi, cacian luar biasa, benar-benar edan, tapi menyikapinya benar-benar dengan santai. Wah, edan benar. Hamka Hamzah dulu waktu di Persija 2006 masih timnas. Nah, waktu itu tekanan yang luar biasa dari kedua supporter untuk menang berimbas pada permainan di lapangan. Artinya pemain menjadi lebih hati-hati. Kadang laga panas di luar lapangan yang sering digoreng oleh media gitu kan, Persija itu laga terpanas di Indonesia gitu kan, bahkan sudah dilabeli El Clasico. Tapi dulu pertandingan di atas lapangan itu kurang seru karena kedua pemain benar-benar hati-hati, takut salah, takut blunder, yang akhirnya mendapatkan bulian lah kalau sekarang ya dari supporter. Imbasnya ke permainan kurang seru karena kedua tim bermain dengan hati-hati, cuman panas di luar lapangan aja gitu kan. Nah, kemudian 2007 Persib menang 3-0 di Siliwangi. Intimidasi nggak seseram 2005-2006 kalau menurut saya. Waktu itu 2 gol Bekamenga dan 1 gol Eka Ramdhani membobol gawang Kamaruk. Bukan menyudutkan Jackmania ya, kalau menurut saya nggak ada intimidasi yang benar berlebihan ya di tahun itu. Mungkin ya banyak media juga yang menyangka karena Persija dalam tanda kutip takut kalah lagi oleh Persib, akhirnya ada sewer dari para Jackmania untuk pemain Persib. Para pemain Persib naik bis, kemudian bisnya dilempari oleh Jackmania seperti Jainal Arif kena serpihan kaca. Terus beberapa pemain Persib juga banyak yang kena pecahan kaca, terluka. Bahkan Eka Ramdhani kalau nggak salah kena bogem juga sama Erik Setiawan ya di Stadion Lebak Bulus. Persib akhirnya kalah 1-0. Jadi di putaran pertama Persija kalah 3-0, Persib kalah 1-0 di putaran kedua. Tapi perlakuan supporter Jakarta benar-benar di luar dugaan waktu itu ya. Mungkin setelah itu barulah memakai rantis digunakan. Ya, kalau nggak salah di Bandung juga memang pernah ada ya lemparan-lemparan ke para pemain Jackmania, pemain Persija ya. Walaupun waktu itu pernah disiasati dengan adanya pentolan-pentolan supporter bobotoh ya, supporter Bandung di dalam bis itu. Tapi bobotoh yang sudah mengakar ya kebenciannya tetap aja melakukan pelemparan. Ini gagal ya. Bisa jalan terbaik yang dilakukan oleh pihak keamanan yaitu menggunakan rantis untuk para pemain yang bertandang ya. 2008 Persija yang saya tahu di Malang juga ada kerusuhan ya, walaupun waktu itu dimenangkan oleh Persib dengan status tamu. Ada kerusuhan di Malang. Kemudian Persija itu ya rata-rata hampir setiap tahunnya seperti itu ya.
Yang terakhir 2018 ada yang menyusup Haringga ya, Haringga datang menyusup, ketahuan, akhirnya dipukulin bobotoh dan meninggal. Kemudian Persib disanksi, padahal Persib lagi bagus-bagusnya. Yang tadinya juara paruh musim bareng Mario Gomez, akhirnya gagal juara karena Persib main di luar Pulau Jawa ya, tanpa penonton akibat kasus yang menimpa almarhum Haringga ya, ada pembunuhan itu. Ya berbedalah sanksinya dengan yang 1 Oktober kemarin ya. Tapi kita jangan bahas itu, kita bahas ke rivalitas Persib dan Persija yang lebih panas di luar stadion ya, antar kedua supporter. Tapi yang jelas 2018 salah satu kemenangan yang dramatis betul ya, karena Persib menang 3-2 di menit-menit akhir oleh gol Boyan Malisik. Nah, setelah menjadi saksi ya beberapa musim Persib Persija sekian begitu panasnya. Oh ya, di Bobotoh juga pernah ada yang meninggal ya di GBK. Siapa namanya, Rangga kalau nggak salah ya. Waktu skor 2-2 kalau nggak salah ya, waktu gol Maman ke gawang Persija, Bobotoh juga pernah ada yang meninggal. Jadi Persija juga sudah banyak menelan korban kalau menurut saya. Dan yang aneh ya, yang nggak seperti biasanya pada saat pertandingan 11 Januari kemarin 2023. Mungkin karena faktor setelah adanya tragedi Kanjuruhan ya, setelah itu kan hubungan seluruh supporter menjadi baik. Yang tadinya bermusuhan, bersih tegang, akhirnya bersatu. Pernah ada aksi damai juga di Bandung, di beberapa kota, semua supporter bersatu. Untuk pertama kalinya juga Jackmania muncul di Bandung dengan atribut ya. Viking juga muncul di Jakarta dengan atributnya masing-masing. Nah, setelah itu supporter seolah-olah bersatu untuk melawan ketidakadilan lah gitulah istilahnya. Dan ternyata hal itu masih berdampak pada pertandingan Persib Persija kemarin. Persib Persija kemarin saya menyaksikan langsung di stadion, walaupun masih pakai rantis ya untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan, tapi di stadion benar-benar tertib. Berbeda, sangat berbeda ketika saya dulu nonton langsungnya tahun 2006 Persib dan Persija, kemudian 2007 di Siliwangi, sewer, cacian, makian, lemparan botol itu hampir tidak ada. Karena di Siliwangi dulu ya, ketika Persib berhadapan dengan Persija, seolah-olah hari kebebasan untuk bobotoh, akhirnya bebas dek babaledogan, dek intimidasi, mau caci maki. Pokoknya melawan Persija mah bebas lah bobotoh ya, mau lempar-lempar batu, botol juga, yang penting mah meluapkan kebencian gitu kan. Tapi pada saat kemarin banyak yang berubah. Memang ada ya suraki gitu mah wajar. Tapi ketika ada segelintir orang yang nggak kontrol ya, lepas kontrol, melempar teh kotak ya, nggak ada botol ya, alhamdulillah pengamanan bagus. Mungkin karena diterapkannya beberapa ring sebelum masuk ke stadion ya, adanya tiket online juga kita apresiasi. Manajemen benar-benar bisa meredam hal-hal yang tidak diinginkan ya, tidak ada botol, tidak ada batu ya, walaupun masih ada yang lolos flare yang kayak gitu ya. Tapi secara keseluruhan ya, sikap bobotoh ke para pemain Persija tidak sebrutal beberapa tahun yang lalu. Bahkan Andri Tani berterima kasih ya karena sambutan hangat bobotoh. Ketika ada yang lepas kontrol ya, kayak melempar teh kotak gitu kan, banyak bobotoh yang menyayangkan, banyak bobotoh yang mengingatkan, nyurakan, nah sih itu dewasa gitu, kampungan masih kena buledak-buledog ya, masih kena lempar-lempar. Kemudian pada saat Persija masuk, tidak ada cacian untuk pemain, tidak ada teriakan rasis untuk pemain, hanya menyuraki seperti biasa, normal lah. Hal-hal yang normal kepada tim yang lain juga selain Persija itu sering dilakukan oleh bobotoh.
Tapi ya di luar itu tidak ada chance rasis, walaupun yang ketika Halo-Halo Bandung ya itu udah apa ya, udah kebiasaan, tapi udah mulai di kumanya sama supporter lainnya. Halo halo Bandung ibu kota periangan, The Jack ganteng, woi. Nah kan itu udah jadi kebiasaan ya. Tapi ketika chance itu keluar, supporter atau bobotoh yang lain menyuraki bobotoh yang rasis itu malahan ya, bobotoh yang chance-nya provokatif. Jadi arah ke perdamaian udah kelihatan. Mayoritas bobotoh kalau dibandingin 1 banding sekian ribu lah, artinya satu yang masih pengen musuhan, tapi sekian ribu udah mulai mengarah ke perdamaian. Jadi masih nggak layak untuk dibilang itu bobotoh. Kalau disebut oknum ya bisa jadi, karena ribuan bobotoh yang lain tetap ingin adanya perdamaian. Nggak ada pelemparan khusus ke pemain, nggak ada intimidasi, nggak ada kata-kata kasar yang keluar untuk pemain lawan gitu ya. Padahal ini lawannya Persija ya, berbeda dengan puluhan tahun sebelumnya gitu kan, atau beberapa tahun sebelumnya. Ini luar biasa ya, harus kita apresiasi. Dan saya ingin melihat balasan Jackmania di Jakarta nanti. Apakah bisa seramah bobotoh di Bandung kemarin atau bagaimana ya untuk para pemain Persib. Terus satu lagi, saya mau bercerita pengalaman pribadi waktu 2014. Saya pernah kena sweeping anak-anak bobotoh ya. Dan alhamdulillah kemarin udah nggak ada sweeping, karena sweeping tuh nggak penting lah. Naonan masih banyak ya orang-orang Bandung yang punya kendaraan plat B. Dulu kan ketika Persija kayak pakai plat B mobil pasti diintimidasi, dilemparin. Tapi sekarang udah nggak ada. Saya pernah kena sweeping 2014. Waktu itu Persija main ke Siliwangi lawan Pelita Bandung Raya. Saya sebagai tiketing ya, bareng teman-teman dari kampus, sebagai tiketing, nggak pakai jersey, nggak pakai atribut Persib. Pakai sih waktu itu baju Viking, tapi saya tutup dengan jaket. Banyak bobotoh yang datang ya untuk mendukung Pelita Bandung Raya ya, supporter dadakan ya, karena lawannya Persija. Saya kena sweeping waktu mau sholat maghrib. Ayah bobotoh menyampaikan, ada bobotoh yang datang ya, Kang tabuh sabaraha. Saya bilang jam genap Kang. Terus dia berbisik ke temannya, bisa Sunda euy. Artinya kalau mungkin waktu itu yang ditanya orang Jakarta atau orang yang tidak bisa bahasa Sunda, sudah pasti dianggap itu Jackmania, digebugan mereka. Cuman pada saat saya sadar, anjir, naon mana nyuiping orang gitu kan, saya bertanya. Mereka akhirnya pura-pura untuk Kang, untuk nyuiping ya. Tapi kan lain ceritanya ketika pada orang yang tidak bisa bahasa Sunda. Itu kan salah satu pola pikir yang dangkal ya. Kalau nyuiping dengan cara seperti itu, gimana kalau dia nanya sama orang yang nggak bahasa Sunda malah, tapi bukan Jackmania, itu bisa dianggap Jackmania, terus tinggal teriak aja, ayo The Jack, dipukulin kan, akhirnya jadi korban. Bahkan teman saya dari Karawang juga kena sweeping sampai diminta KTP. Padahal itu baturan orang ya, baturan di kampus bobotoh oge gitu si Karawang. Jadi alhamdulillah untuk sampai saat ini hal-hal gesekan antara kedua supporter udah mulai hilang. Apalagi pentolan-pentolan Viking Jackmania juga kan sering mengadakan pertemuan, memperlihatkan aksi damai, udah nggak ada apa-apa lagi lah ya. Jadi Persija biarkan tetap menjadi rival di kompetisi sepak bola nasional, tapi bobotoh dan Jackmania damai ya. Bobotoh dan Jackmania tetap damai, biarkan panas di lapangan aja. Bahkan tadi saya nonton aksi forum forum di Jakarta tentang sepak bola nasional. Salah satu pentolan Jackmania bilang, ya mereka berterima kasih ya, Andri Tani bilang bobotoh menyambut baik di pemain Persija di Bandung. Dia bilang gini, gue juga
yakin lo semua ya kan, waktu itu di forum itu Jackmania hadir ya, lo semua pasti pengen, udah kangen main ke Bandung, dan itu disambut senyum para Jackmania. Artinya emang Jackmania udah pengen away ke Bandung, mungkin Viking juga udah pengen away ke Jakarta dengan atributnya masing-masing. Ya semoga itu terlaksana di tahun-tahun berikutnya. Mudah-mudahan polisi udah mulai mengizinkan Viking ke Jakarta, Jackmania ke Bandung, karena untuk saat ini pihak keamanan juga masih melarang. Ya wajar lah, masih proses untuk berdamai ya, masih menjalani proses untuk berdamai. Ya itu saja, Bobotoh Jackmania bukan bermaksud memprovokasi ya. Kalaupun nanti tadi ada cerita-cerita di masa lalu, tapi itu hanya untuk perbandingan dengan apa yang terjadi di 11 Januari kemarin. Benar-benar jauh dari hal-hal yang pernah terjadi sebelumnya. Jadi saya harap hal ini terus dipelihara, terus dijaga, bahkan ditingkatkan untuk menuju perdamaian ya, karena Persib dan Persija adalah dua tim paling besar di Indonesia. Juga supporternya ya, keduanya merupakan basis supporter terbesar di Indonesia. Kalau kalian bisa damai, bisa memberikan contoh, ya bisa menjadi power yang bagus, bisa menjadi quality control untuk PSSI, untuk timnas kita. Ya, Bobotoh Jackmania. Nah hiji bersatu, bonek juga, Arema juga. Oke, itu aja dari saya. Sedikit bercerita, sedikit yang ngobrol lah. Mudah-mudahan ada manfaatnya buat kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.